kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Sama-sama hijau ya. Itu semua tidak kebetulan. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk semua yang melayani Tuhan sore hari ini di sesi yang kedua. Ya, kita bersyukur kita punya flag baru di sini. Ya kan? Minggu depan lagi ya. Kita akan flag di sesi yang pertama nanti minggu depan karena ada ibadah perjamuan kudus ya. Nanti Mario boleh datang 2:30. Ibadah yang pertama it's okay untuk flag. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Saya akan bacakan ayat 14, Bapak Ibu ayat 15 dan kita akan bergantian sampai ayat 22. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai 22. Bilang kiri kanan, jok ngantuk. Bilang kiri kanan, kalau enggak ngantuk tambah cepat khotbahnya. Ya, ngomong sama siapa, Jeff? Oh di belakang, iya oke. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Silakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini datang untuk jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Jadi barang siapa yang suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bilang kiri kanan, panas-panas, dingin-dingin. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang saya membawakan firman Tuhan pada sesi yang kedua ini. Yang pertama, mari kita melakukan apa yang benar dengan segenap hati. Melakukan apa yang benar dengan segenap hati. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, firman Tuhan datang kepada kita, 2 Raja-Raja pasal 14, ayat 1 sampai 4. Mari kita baca. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 4.
2 Raja-Raja 14 ayat 1-4. Amasya Raja Yehuda 1, 2, 3. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas, ayahnya. 4. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Bapak Ibu perhatikan bahwa Raja Amasya ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi dia pun tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Firman Tuhan berkata ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia ikuti hukum Taurat, perintah Tuhan, tetapi dia tetap menyuruh atau mengizinkan rakyat untuk tetap beribadah kepada dewa dan dewi. Jadi seperti jemaat di Laodikia ini tidak panas, tidak dingin. Tapi firman Tuhan datang kepada kita sore hari ini. Kalau kita panas, kita dingin, kita dingin. Kalau memang mau mengikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau memang masih mau bikin dosa, silakan bikin dosa sekalian. Mau ikuti keinginan daging, ya hiduplah dalam daging. Dan binasa dalam kedagingan itu. Tapi kalau kita mau hidup dalam roh, usahakanlah untuk tetap di dalam roh. Jangan kita memulai semua dalam roh, tapi kita akhiri dengan daging. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku. Bilang kiri kanan, yang jelas dong. Bilang kiri kanan, jangan geje. Jangan gak jelas. Siapa gak jelas di sini? Loh, kok aku sih? Harus jadi orang yang jelas. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita suka melakukan kebenaran, lakukan itu. Jangan cuma lakukan yang baik. Seringkali saya katakan ada perbedaan orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Menolong orang baik. Tapi kalau itu suami orang, itu istri orang, lihat dulu mau tolongnya gimana. Jangan los aja, pokoknya saya lakukan yang baik, tapi belum tentu benar. Mau tolong istri orang, lihat dulu nih baik, enggak, benar, enggak, baik sih iya, tapi belum tentu benar. Mau tolong suami orang sih baik, tapi belum tentu benar. Dan firman Tuhan mau mengajarkan kita, ketika kita melakukan sesuatu, lakukan dengan segenap hati. Kalau melakukan untuk Tuhan, lakukan segenap hati. Ada janji, garansi firman Tuhan untuk kita yang melakukan, memilih melakukan apa yang benar dengan segenap hati. Dengan sukacita. Yang pertama, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Kalau kita memilih untuk melakukan sesuatu dengan segenap hati, dengan bersukacita, tidak bersungut-sungut. Kita melayani Tuhan itu kehormatan, bukan beban. Melayani Tuhan itu Tuhan yang libatkan kita, bukan kita yang melibatkan diri. Dapat tugas pelayanan apapun, sekecil apapun dilihat manusia, tapi tidak dilihat Tuhan itu. Yang dilihat Tuhan itu sama, nggak ada besar, nggak ada kecil. Percuma saya khotbah tapi saya hidup dalam dosa. Pelayanan saya tidak lebih besar dari yang mungkin kelihatannya sederhana. Yang dilakukan oleh pelayan Tuhan yang lain. Firman Tuhan katakan di sini bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Apa yang bisa melindungi kita dalam hidup ini?
ketika kita melakukan apapun dengan sukacita. Saudara melayani dengan sukacita. Saudara berkorban untuk gereja dengan sukacita. Saudara memberi sesuatu dengan sukacita. Saudara memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan. Saudara berkorban untuk gembala, untuk jemaat. Dengan sukacita ada garansi perlindungan untukmu. Perlindungan apa saja, Tuhan mengaruniakan keamanan dimanapun engkau berada. Tuhan menggaransi ekonomi, Tuhan menggaransi kesehatan. Itulah perlindungan yang daripada Tuhan. Kemudian ayat yang lain berkata, kalau kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, dengan sukacita. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. God not just give what do you want, but He gives what. God not just only give what do you need, but He give what do you want. Tuhan memberikan tidak hanya yang kamu butuh. Kita butuh apa? Saya butuh makan. Saya butuh minum. Kalau butuh tuh pokoknya yang penting makanan, ya kan? Butuh minum yang penting air putih. Tapi kalau engkau inginkan, dikasih Tuhan pizza sama Pocari Sweat. Mumpung ada Pocari Sweat di depan, dia teringat. Tuhan memberikan yang kita inginkan. Lihat, kalau kita bergembira karena Tuhan, dia akan memberikan yang pertama, perlindungan. Dia juga akan memberikan apa yang kau inginkan. Bukan yang kau butuhkan. Apa yang kau butuhkan hari ini? Dia yang kau inginkan aja dia berikan. Apa yang kau butuhkan? Amin. Siapa sih yang hal sederhana? Lu lagi kepengen makan ini misalnya. Terus tiba-tiba ada makanannya. Ada kan? Enggak lagi kepengen punya handphone terus dikasih handphone. Amin. Ada yang mau handphone baru? Minta Pak Bobi. Kecil itu buat Pak Bobi ya. Minta dulu, minta aja dulu. Belum minta kan? Just try, minta dulu. Loh, berapa? Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang takut Tuhan. Bukan hanya orang yang cinta Tuhan. Oke? Apa perbedaan orang yang takut Tuhan dan cinta Tuhan? Orang yang takut Tuhan, dia pasti cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia belum tentu takut Tuhan. Saya beri contoh. Seorang mencintai Tuhan, dia datang beribadah. Dia datang melayani. Dia suka berkorban bagi gereja. Dia lancar memberikan persembahan. Dia suka menabur. Dia suka nyanyi lagu rohani. Karena dia cinta Tuhan. Tetapi dia masih suka selingkuh. Atau dia tetap keep doing it. Dia tetap melakukan menabur untuk gereja. Dia suka memberi. Dia suka ibadah. Dia senang melayani Tuhan tapi tetap nonton video porno. Itu orang yang cinta Tuhan. Tapi tidak takut Tuhan. Tapi kalau orang punya rasa takut akan Tuhan, dia tidak akan mengecewakan hatinya Tuhan. Dengan cara, dia pasti hidup dalam kekudusan. Dia pasti setia pada suami. Dia setia sama istri. Karena dia takut mengecewakan bukan hati istrinya tapi hatinya Tuhan. Karena dia takut Tuhan. Fear of the Lord ada di hatinya. Makanya ada orang yang memang melayani tapi masih selingkuh. Ada orang melayani tapi selingkuh. Ada orang melayani tapi hidupnya nggak kudus, suka nonton video porno dan hal-hal yang dosa, masih jalan bohong, masih because cuma cinta Tuhan tapi tidak takut akan Dia. Mari kita lihat seorang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu baca ayat 8. Kita baca sama-sama ayat 9. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3 saya ya.
Saudara sudah dapat, amin. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara? Sama-sama. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu, Yusuf, dia adalah seorang yang tidak hanya cinta Tuhan. Tapi dia takut akan Tuhan. Ketika dia ada di dalam keadaan terdesak. Makanya ini tidak jadi alasan untuk kita, saya terdesak. Saya terdesak, saya didesak. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini bahwa Yusuf dalam keadaan terdesak, hanya he's the only bersama dengan istri Potifar. Dalam rumah terdesak. Kemudian ditanya, marilah tidur dengan aku. Yusuf tidak jawab, oke, gas. No. Tapi Yusuf berkata, masakan aku akan melakukan kejahatan terhadap Allahku. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-9. Mungkin boleh dilihat. Harusnya Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Potifar. Karena Potifar telah memberikan begitu banyak tanggung jawab dan kepercayaan kepada saya. Kan bos saya adalah Potifar. Harusnya ketika diajak sama istrinya dikatakan begini, ayo tidur dengan aku yuk. Harusnya dia bilang begini, masa aku akan mengkhianati tuanku Potifar? Harusnya gitu kan? Tapi yang dilakukan oleh Yusuf, masakan aku harus mengkhianati Allah? Perhatikan. Dia tidak berdosa bukan karena mau menyakiti hati Potifar. Dia tidak berdosa karena tidak mau menyakiti hati Allah. Karena dia takut akan Allah. Sama ketika saudara setia bukan karena suami-suami takut istri, bukan karena takut menyakiti hati istri, tapi takut menyakiti hati Allah. Ketika engkau stop nonton video porno bukan karena takut dimarahin gembala atau ketahuan istri atau ketahuan suami atau ketahuan orang tua, tapi takut menyakiti hati Allah. Jadi hati yang takut akan Tuhan tuh harus ada untuk kita. Apa bedanya? Kan Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu, kok beda mengasihi sama takut? Kita lihat ayat terakhir, bilang kiri kanan, jok ngantuk ayat terakhir. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13 ya. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang hai Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Perhatikan. Maka sekarang hai seluruh jemaat Sencaki, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apakah Tuhan minta uang dari kita? Apakah Tuhan minta kekayaan kita? Apakah Tuhan minta kue, bakpia, jeruk? Apa yang diminta daripada kita? Selain dari apa? Saudara baca? Takut akan Tuhan. Yang pertama. Kemudian hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua. Yang ketiga apa? Mengasihi Dia. Kemudian beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi takut akan Tuhan, coba ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu selain takut akan Tuhan, koma, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, koma, baru apa? Mengasihi Dia.
Makanya ada beda antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan. Itu dipisahkan di ayat ini, benar? Yang pertama apa? Mengasihi atau takut? Takut. Makanya keluar dari tempat ini. Bagus kalau kita senang beribadah, bagus. Bagus. Kita suka melayani, mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Itu namanya kita cuma mencintai Tuhan. Tapi pastikan hidup kita itu membenci dosa. Aku suka untuk membenci dosa. Itu berarti ada roh takut akan Tuhan dalam diri kita. Amin, saudara. Pulang dari tempat ini, mungkin masalahmu masih tetap sama. Mungkin jawaban atas doamu belum juga terlihat. Tapi apakah yang Tuhan mau dariku hari ini? Kalau panas, panas. Kalau dingin, dingin. Mau hidup kudus, jangan setengah-setengah. Jangan kalau di gereja tok yang kudus, di rumah beda. Jangan cuma di gereja tok, di kantor beda. Saya selalu kalau bilang sama pengerja, nanti kalau bikin susu, Ion agak kepanas, bener ya? Saya selalu ngomong gitu ya, agak kepanas saya bilang. Karena gak enak. Coba kalau ada susu juga yang di lemari es, kalau dingin enak toh? Susu mau panas atau sekalian dingin toh? Kalau kayak gak panas, gak dingin gak enak toh? Bener gak? Setuju? Kalau gak enak. Begitu juga hidup kita. Gak bisa dikecap oleh Tuhan. Dikecap itu artinya dinikmati oleh Tuhan hidup kita ini. Tuhan tidak senang, tidak bangga melihat kalau Senin gereja, Selasa maki, Rabu gereja lagi, Kamis bohong, Jumat doa malam, Sabtu nonton video porno. Sampai kapan? Sampai kapan mau kayak gitu terus? Sedangkan Tuhan bilang, panas, panas, dingin, dingin. Kalau kita berdiri di tengah, aku yang akan memuntahkan engkau. Jadi selesai, kita firman Tuhan sudah selesai Bapak Ibu. Sederhana buat kita. Tapi mari kita belajar untuk melakukan dan memelihara firman. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada saudara.